Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semakin hari semakin bertambah kecintaan kita dan pengetahuan kita tentang sunnah-sunnah, bertambah istiqomahnya, dan mudah-mudahan semakin mencintai Rasulullah SAW. Mas Jody dan seluruh keluarga besar Rumah Tafiz Penderesan, kawan-kawan di Wisata Hati Jogja, Ustazah Mimin dan rombongan, serta Wisata Hati Surakarta, ada Haji Adib dan rombongan. Hari ini sebenarnya saya mau membagikan leaflet ya, tapi saya bawanya kurang banyak dan buku sakunya nggak kebawa. Jadi ada program baru di Darul Quran, namanya I'dad. Dan insya Allah I'dad ini akan langsung didistribusikan di seluruh rumah-rumah tahfiz di seluruh tanah air. Dan mudah-mudahan dengan doa dari Bapak dan Ibu semua, program ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya dengar di sini banyak senior-senior ya, kepala-kepala sekolah, karena diundang hari ini. Ya mudah-mudahan nanti banyak mendapat masukan dari teman-teman kepala sekolah. Awalnya sih I'dad ini adalah santri taruna Darul Quran. Lalu kemudian setelah berjalan 2 tahun, alhamdulillah Allah mengizinkan kami menyempurnakan sehingga menjadi program I'dad. Dan tanpa disengaja, ternyata program ini hampir serupa dengan program Rabitah ya, untuk tahfizul Quran yang saat ini dipimpin oleh Abdullah Basfar dari Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Dan semua mengalir, nggak ada yang diskenariokan. Jadi saya bilang sama teman-teman, ini Quran yang membimbing. Haji Adib, program I'dad ini sudah berjalan di 56 negara. Dan insya Allah kita menjadi yang ke-57. Dan Masya Allah, kitab yang dipakai adalah Tafsir Mu'in yang pengarangnya, penulisnya masih hidup. Beliau Imam Syafi'inya abad 21 ini. Jadi Syekh Wahbah ini disebut-sebut sebagai Imam Syafi'inya abad sekarang ini, Masya Allah. Dan menjadi karunia besar buat saya dan buat seluruh keluarga besar Darul Quran beserta seluruh cabang-cabang dan donaturnya, bahwa kehadiran ulama-ulama dari Timur Tengah ini seperti membakar semangat kami untuk menyiarkan Al-Quran sesiar-siarnya. Diawali dari pertemuan ya dengan beberapa syekh dari Makkah dan Madinah, dari Hadramaut, sampai kemudian Allah hadiahkan tanggal 1 Januari 2010 pertemuan dengan Imam Sudais. Alhamdulillah saya berkesempatan mewawancarai beliau langsung, dan bagaimana beliau mendorong untuk kita sama-sama mengagungkan Al-Quran. Tidak lama juga saya kedatangan seorang ulama dari tanah Jawa ya, yang mengatakan Al-Quran itu jangan diduakan. Jadi ketika belajar Al-Quran, memang kita siapkan yang benar dulu anak-anak kita, untuk anak kita jadi hatinya, pikirannya terisi akhlaknya dengan Al-Quran. Dan memang asal muasal dari I'dad ini adalah
kegelisahan saya pribadi terus terang. Jadi ketika saya mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, sekarang ini kan orang berlomba-lomba menuju modernisasi. Ada Islam terpadu, ada macam-macam Pak. Mungkin sekarang ini balik lagi ke arah mencari model. Semua sekolah seperti mengemukakan keunggulannya masing-masing. Tapi akibatnya apa? Salah satu sisi negatifnya adalah anak kita kering dari karakter dan budaya. Saking pengennya serba bisa, anak-anak kita melebihi jam kerja orang tuanya. Pergi jam 6 pagi, pulang jam 4 petang. Itu pun masih harus lagi dibebankan dengan sejumlah PR-PR yang membuat anak-anak Indonesia tidak lagi seperti kita zaman dulu. Kita zaman dulu Pak masih ngubur layangan, masih bisa main sepeda ke kampung sebelah, masih bisa ya mencari ikan, gonggong, tahu gonggong, ya, terus nyelepet cicak, naik pohon sawo. Itu kita akrab dengan alam. Beberapa teman yang gelisah dengan keadaan yang senantiasa ngotak, kemudian membuat lagi model. Ada homeschooling, ada sekolah alam, macam-macam. Iyalah, kalau nawaitunya adalah lillahi ta'ala, mudah-mudahan kelak Allah yang membimbing mana yang terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dijadikan standarisasi secara nasional. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, langkah boleh salah, yang penting niatnya benar. Jadi ketika bikin sekolahan, udah bikin pesantren, nawaitunya apa? Langkah boleh salah, asal niatnya benar. Ini buku terbaru saya atas izin Allah, judulnya Surat Terbuka untuk para ayah, para ibu. Tapi ini bukunya nggak ke bawah. Ini baru matang banget, fresh from the oven, baru 1 hari umurnya. Baru kemarin, ini saya kemarin bawa ke Palembang. Kegundahan saya sebagiannya saya tuangkan di sini. Bagaimana karena kita kepengen anak-anak kita serba bisa gitu. Akhirnya anak-anak kita terenggut. Kehidupannya itu terenggut Pak. Ukurannya menjadi angka. Ukurannya menjadi nilai. Bukan happiness. Bukan kebahagiaan. Bukan kesenangan. Waktu mengajinya sekalinya ada pelajaran mengaji, menjadi formal, menjadi sesuatu yang diujikan. Akhirnya kemudian kering lagi dari ruh, kering dari spirit. Kalau saya boleh bernostalgia zaman dulu, ketika saya mengaji, tidak ada satupun bercerita tentang nilai. Nilainya itu ya harian itu nilainya. Bagaimana sebelum mengaji anak-anak nimba dulu, nyapu dulu, sebagiannya berdagang dagangan sang guru, ada sebagian yang lagi yang mijitin gurunya. Nilainya tuh itu. Kalau bisa rapot anak-anak itu adalah anak itu sendiri, bukan selembar kertas, bukan satu buku kecil yang isinya angka. Walaupun itu ada sesuatu yang niscaya, maksudnya diperlukan, iya. Lah karena saya tidak punya wewenang, tidak punya hak dan tidak punya kepantasan untuk mengubah pola pendidikan. Akhirnya kemudian atas izin dan ridha Allah, kita menggulirkan program namanya i'dad. I'dad ini sesuatu yang lazim Pak di pesantren. Sebelum nyantren, i'dad dulu.
Cuman kalau di pesantren-pesantren itu rata-rata 3 bulan. Nah, di Darul Quran dan nanti rumah-rumah tahfiz yang berafiliasi dengan Darul Quran, ini umur i'dadnya 1 tahun. Jadi kalau bapak ibu punya anak SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau ke perguruan tinggi, suruh dia cuti setahun, masuk i'dad dulu. SD ke SMP, jangan langsung masuk SMP, i'dad dulu setahun. SMP ke SMA, jangan langsung masuk SMA, i'dad dulu setahun. Kita tidak mengubah apapun dari kurikulum SMP dan SMA masing-masing, tidak. Tapi kita cuma minta waktu 1 tahun, tolong berikan. SMA mau ke perguruan tinggi, jangan langsung masuk perguruan tinggi, i'dad dulu setahun. Nah, program ini digulirkan dan rupanya Mas Jody dan Mbak Anik mengambil posisi duluan. Saya bilang sama mereka semua, Mas, kita belum diuji coba secara legal formal. Mau bismillah nggak? Kalau mau bismillah silahkan. Yang agak mendekati konsepnya adalah konsep taruna dan konsep paulan. Tapi kan paulan juga masih sekolah kan? Paulan tuh salah satu rumah tahfiz kebanggaan saya, Pak. Itu adanya di Solo, Surakarta. Dan bentuknya bukan lagi rumah tahfiz, udah mengambil pola pesantren sebenarnya. Nah, ngapain aja tuh selama 1 tahun? Apa filosofinya? Ya itu dia, alhamdulillah hari ini saya ditemenin sama ibu saya. Dia yang melahirkan i'dad ini secara manusianya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surat, Pak. Karena surat, ya saya pakai assalamualaikum. Jadi buku ini adalah surat. Surat dari saya kepada Bapak dan Ibu semua. Surat ini juga kepada saya. Artinya kepada siapa saja yang punya anak, atau kepada paman, kepada Pak D, ya, kepada Bude, kepada Bibi yang punya ponakan. Alhamdulillah, setelah mengembangkan model santri taruna sejak tahun 2008, mulai tahun ajaran 2010-2011, Darul Quran menyempurnakannya menjadi program i'dad. Santri-santri baru yang masuk Darul Quran bisa mengikuti pendidikan program i'dad dulu 1 tahun sebagai kelas persiapan sebelum menempuh jenjang pendidikan formal. Besar harapan saya bahwa program i'dad ini diikuti, dicontoh dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan lain di tanah air. Berikut ini adalah surat terbuka dari saya yang dilampirkan bersama surat ini, penjelasan tentang program i'dad dan nasihat serta doa dari Imam Sudais yang merupakan hasil dari wawancara saya tanggal 1 Januari 2010. Segala puji buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sama-sama haturkan buat Rasulullah yang menyampaikan risalahnya, yang dengan Al-Quran dan As-Sunnah warisannya. Selamatlah manusia dari kesusahan dunia dan akhirat. Segala doa tercurah buat semua anak keturunan kita agar selamat hidupnya, lurus hidupnya, bahagia hidupnya, dilindungi dan dijaga oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Saya tulis ini surat dengan kesungguhan hati agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita dalam mendidik anak-anak kita dalam didikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan permohonan kepada Allah agar Allah memudahkan kita semua
dan memberikan kita kecukupan rizkinya, agar kita bisa membesarkan anak kita dengan rizki yang halal dan pendidikan yang baik. Semoga dengan menanamkan pengajaran Al-Quran dan pembiasaan terhadap As-Sunnah, anak-anak kita hidup sukses tanpa menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu lalai beribadah. Dan sebaliknya, mereka hidup seperti orang-orang mulia yang hidup berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Surat terbuka ini saya tulis dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Isinya seputar kegelisahan saya sebagai orang tua, juga kakak, juga paman. Bagi anak-anak saya 4 Pak, jadi wajar saya gelisah. Anak saya sekolah di sekolah yang saya bikin, tapi saya gelisah. Sampai satu hari anak saya tuh, si Wirda, ngomong begini ke istri saya, "Mah, kakak nggak sekolah dulu deh, sebab adek Kumi lagi sakit. Kakak mau jagain adek Kumi." Lalu istri saya mengatakan begini, "Jangan kak, kakak sekolah aja." Saya tertegun menyaksikan dialog itu. Entah ya, kalau saya tuh beda sudut pandangnya Pak. Karena kebetulan saya menempuh pendidikan dari dulu antara formal dan tidak formal. Dibilang formal, nyatanya saya sekolah. Tapi dibilang tidak formal, seperti tidak formal. Karena banyak bolosnya. Banyak membaraknya Pak. Malah seingat saya ketika saya kemudian SMP dan SMA, kerjaan saya tabarukan. Keliling pesantren-pesantren gitu. Pernah satu masa Pak, saya setengah tahun lebih menjadi merbot di satu pesantren di Jakarta. Saya tinggal, tidur, ngikut di satu kamar namanya kamar Wali Songo. Kerjaan saya ngebersihin kamar itu. Dari dulu saya sudah meyakini bahwa kalau berkhidmat mesti luar biasa. Dan itu saya dapatkan karena orang-orang tua saya ngajarkan begitu. Ketika teman-teman sekamar pergi keluar, saya rapiin kamarnya. Habis rapi kamar, saya ke masjid, bersihin masjidnya. Kurang lebih 6 bulan, yang paling lama tuh di pesantren di Jakarta tuh, seperti itu. Terus saya bilang sama istri saya, "Mah, yang benar tuh Wirda, itu sekolah tuh itu. Susah tuh untuk bisa menghasilkan empati dari seorang kakak ke adiknya. Sulit. Itu bukan pekerjaan gampang. Ketika si Wirda udah kayak begitu, "Mah, kakak nggak sekolah dulu ya. Dedek Kumi sakit. Kakak mau jagain Dedek Kumi." Perilaku Wirda itu melebihi nilai 10 di matematika. Subhanallah. Ingat nggak waktu SD dulu? Kalau ada guru sakit, libur Pak. Kita beramai-ramai itu berangkat menuju rumah kita punya guru. Nggak lagi peduli dengan absen, nggak lagi peduli dengan ketinggalan pelajaran. Lalu kita kemudian bermain-main di rumah sang guru. Ada yang nyeduh tehnya. Betul, ingat ya? Coba dah. Bermemori lah sedikit. Kita saja yang penuh dengan pendidikan karakter, masih ada kurikulum akidah dan akhlak, masih kayak begini Pak. Bagaimana lagi wajah anak kita 20 tahun yang akan datang Pak? Seperti robot. Dia nggak kenal sama adiknya, dia nggak kenal sama kakaknya, dia nggak kenal bahkan sama orang tuanya. Bagaimana 2/3 kehidupan habis buat di sekolahan? Subhanallah. Sekarang ini yang dipikirkan sama anak-anak kita bukan lagi cita-cita dan impiannya, tapi ujian, dan ujian. Sekarang ini yang dipikirkan sama anak-anak kita bukan lagi cita-cita dan impiannya, tapi ujian, dan ujian. Ini yang terus-menerus ada di bayang-bayang mata mereka. Pengaruh kita-kita orang tuanya dan pengambil kebijakan di dunia pendidikan.
Sempit sekali. Pendidikan akhlak, budi pekerti, kasih sayang, kesantunan, adat istiadat dikesampingkan. Di sini saya kasih tanda kurung, baca titik 2, tidak dijadikan sistem dan cenderung tidak diarahkan dan tidak dibentuk, alias itu natural. Kita zaman dulu nggak begitu, Pak. Ngadep guru diajarin, cium tangan diajarin, menyambut guru datang kita juga siap. Ista'iddu kiaman, salaman, assalamualaikum, gitu-gitu tuh model zaman dulu. Julusan, belajar doa dulu, apa dulu. Sekarang sudah, tapi menjadi SOP yang entahlah. Saya kok ngelihat seperti kehilangan spirit gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sementara saya masih melihat sekolah-sekolah yang bagus, yang juga mengajarkan nilai, tapi spiritnya nggak hilang. Anak-anak lebih diarahkan dan ditujukan agar lulus dengan prestasi angka. Ujian sekolah dikhawatirkan, namun ujian hidup tidak dikhawatirkan. Anak-anak kita tidak disiapkan untuk ujian hidup, tapi lebih disiapkan buat ujian sekolah. Akhirnya Pak, ya kayak kita yang anak-anak muda sekarang ini, setelah lulus kuliah mereka masih nggak tahu mau kemana, nggak ngerti tujuan hidupnya bagaimana, nggak paham. Surat ini saya tulis untuk para ayah, para ibu, para kakak, para paman, yang mudah-mudahan timbul dengan surat sederhana ini kekhawatiran akan nasib anak-anaknya, adik-adiknya, ponakan-ponakannya. Banyak yang sudah hidup tidak lagi berbalut sunnah. Mestinya ya, dari sekarang tuh anak-anak dikenalkan tentang sholat berjamaah. Dari sekarang. Dikenalkan dengan sholat malam dari sekarang. Bagaimana pendidikan itu diarahkan untuk menghasilkan anak yang seperti itu. Di sela-sela itu ketika masih sempat belajar yang lain. Kira-kira begitu. Sekarang anak kita nggak siap, Pak. Dalam keadaan nggak siap itulah anak kita menjadi pinter, dan ini bahaya. Ke depan bahaya sekali. Nggak kenal halal haram, nggak kenal kesantunan. Iya kalau panjang umur kayak kita orang, Pak, udah habis-habisan babak belur baru kita tobat. Bagaimana kalau anak kita kemudian mati di tengah jalan? Ketika dia belum sempat seperti sebagian kita yang bertobat sudah. Tunggu game over dulu, tunggu banyak utang dulu, baru kenal sama Allah Tuhannya. Subhanallah. Sekali lagi saya ketika meluncurkan hidat ini mengambil jalan tengah. Saya sedang tidak memusuhi sekolah formal. Tapi saya meminta untuk kemudian bersedekah waktu lah. Kira-kira 1 tahun. Jangan diracunin nama yang lain dulu. Wes belajar Quran, wes belajar sunnah. Manfaatkan sekolah bahasa. 1 tahun walaupun dia tidak pendidikan formal, tapi diperkuat dulu bahasanya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Dibentuk karakter sunnahnya, setelah siap baru kemudian disekolahkan ke sekolah mana yang dia mau. Nih saya langsung ya bahas ke prolognya. Prolog ini adalah ucapan ibu saya yang sangat saya rekam. Ucapan ibu saya ini menjadi filosofi program I'dad. Apa kata ibu saya? Ibu tidak butuh anak yang pinter doangan. Ibu lebih butuh anak yang bisa doain ibu. Yang sering nengokin ibu. Yang bisa ingat ibu di kala hidup. Maupun di kala mati. Ibu lebih nggak butuh lagi anak yang pinter. Tapi sombong. Sombong sama ibu. Sombong sama saudara. Apalagi sombong sama Allah. Dipanggil sama ibu nggak nyaut, dipanggil sama Allah juga nggak nyaut. Punya kuping kayak nggak punya kuping.
Ini ucapan asli ibu saya, Pak. Insya Allah. Ibu demen kalau ngelihat anak megang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau nanti ibu meninggal, ibu dengar dari hadis bahwa nanti ibu boleh nengok anak-anak ibu saban malam Jumat. Nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Jadi ibu saya nurunin ibu saya. Ibu saya tuh tiap hari nulis surat, Pak. Kadang-kadang suratnya digantung di depan pintu. Itu kalau saya kumpulin tuh surat-suratnya merinding saya, subhanallah. Kadang-kadang isinya hal remeh-temeh. Periksa kuku, periksa rambut. Jangan sampai kepanjangan, nutupin jidat. Ntar sujudnya jadi kehalangan rambut. Gitu-gitu kadang-kadang gitu tuh. Nah, ini saya kopikan. Ibu demen kalau ngelihat anak megang Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau nanti ibu meninggal, ibu dengar dari hadis bahwa nanti ibu boleh nengok anak-anak ibu saban malam Jumat. Nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Tapi kalau emang benar, terus ibu melihat anak-anak ibu pada ngaji Yasin, ngaji Al-Kahfi, betapa bahagianya hati ibu. Jadi ibu saya meyakini kalau malam Jumat arwah-arwah dilepas, pada balik ke rumah masing-masing. Nanti pulang ada yang menangis, ada yang tertawa gembira. Tapi ibu saya jujur, dia bilang ibu nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Jadi jangan ada yang protes. Sebab ibu saya sendiri sudah jujur bilang nggak tahu dah ini hadis dhaif apa enggak. Tapi kata ibu saya, dia nggak mau bertaruh bahwa hadis ini ternyata palsu. Kalau hadis ini ternyata benar, apa ruginya juga gitu kan? Jadi dia memilih bertaruh bahwa sisa kubur itu ada, bahwa amal soleh anak-anaknya nyampe, bahwa kejahatan anak-anaknya juga nyampe. Ibu saya bertaruh ada. Daripada tidak ada, ternyata ada, mati gitu. Tapi kalau emang benar ibu boleh balik lagi melihat anak-anak ibu tiap malam Jumat, terus ibu melihat anak-anak ibu pada ngaji Yasin, ngaji Al-Kahfi, betapa bahagianya hati ibu. Ibu redho sama anak yang modelnya begini. Sedangkan keredoan orang tua itu segala-galanya. Artinya cukup bagi saya dan adik-adik saya menjalankan nasihat ini, maka hidup saya pasti kaya raya. Kenapa? Karena dia udah bilang seperti ini. Ibu redho sama anak yang modelnya kayak begini. Artinya sepintar apapun saya, lalu malam Jumat tidak yasinan, malam Jumat tidak baca suratul kahfi, nggak laku di mata ibu saya. Pengen tahu? Nih terusannya. Ibu nggak minta duit, ibu nggak butuh duit. Ibu sudah ada Allah. Tapi ibu butuh kamu supaya selamat. Jadi nggak ngerepotin ibu. Dengan kamu selamat saja, ibu udah nggak akan repot. Di dunia repot sama polisi. Ini pengalaman pribadi dia nih ya. Nah, urusan saya ya. Masya Allah. Di akhirat repot lagi berurusan sama malaikat Allah. Kenapa anak ibu jadi jauh, jadi salah jalan? Yang ditanya nomor satu bukan anak ibu, tapi yang ditanya adalah ibu. Masya Allah. Memang benar Pak. Si itu berbuat jahat. Bu, yang diadilin nomor satu beliau-beliau itu Pak. Saudara tuh megang perempuan yang bukan muhrim, atau perempuan dipegang sama lelaki yang bukan muhrim. Nanti ada malaikat Jabaniyah naik dari neraka. Itu malaikat Jabaniyah tempatnya bukan di kuburan, tempatnya di neraka. Itu malaikat naik Pak ke kuburan orang tua, membawa kerikil dari neraka. Lalu diambillah tangan orang tua. Siksaan yang paling rendah adalah terbakarnya seluruh tubuh dan hancur itu otak sampai sesum-sum-sumnya. Orang tua kita yang tidak mengerti apa-apa lalu bertanya, kenapa wahai malaikat engkau memberikanku siksa seperti ini? Kenapa ya Allah engkau memberikan aku siksaan seperti ini? Memang salahku apa? Lalu diperlihatkanlah kesalahan apa yang terjadi. Ternyata bukan kesalahan si ibu, bukan kesalahan si bapak, tapi kesalahan anaknya di dunia. Anaknya lagi megang tangan orang lain. Bayangkan, saya bilang,
Kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan yang begini-gini modelnya nih. Kalau dia sembarangan aja tuh megang tangan orang atau dipegang oleh tangan orang lain, bodoh. Pulang sekolah dari jam 1:30 sampai 3:30 pegangan terus. Sedangkan 1 hari itu seperti 1000 tahun. Artinya 2 jam dia megang di dunia, itu neraka buat kita di kuburan luar biasa sisaannya. Coba Bapak mikir coba. Sekarang Pak, anak-anak SMP itu udah head Pak. Kelas 5 SD, kelas 4 SD itu sudah head sekarang. Bagaimana tidak rusak setiap hari kurang lebih 8 jam melihat paha. Saya nih kayaknya kalau jadi guru SMA, waduh bakalan istighfar terus. Lah memang ini kan jadi celaka, betul kan? Ini sesuatu yang memang baik, tapi saya sadar tidak arif. Tapi mau gimana lagi? Tentu kita bukan negara Timur Tengah yang harus pakai cadar, ya nggak perlu begitu. Nah ini ibu saya lebih mengkhawatirkan yang kayak begitu-gitu. Kita teruskan ya. Kalau mau sekolah yang tinggi silahkan, tapi jangan lupa ngaji. Pentingin ngaji. Kalau mau sekolah tinggi, kerja tinggi, usaha tinggi, silahkan. Tapi nomor 1 sholat. Sama orang tua nomor 1, sama guru nomor 1. Buat apa tinggi hidup kalau merendahkan urusan akhirat? Kejar akhirat, dunia ngikut. Tapi gidah kejar dunia, entar dunia nggak dapet, dunia juga hilang. Ibu doain, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dan kalau mau dapat dua-duanya, ibu kasih tahu, benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Kalimat terakhir yang saya cuplik inilah yang menjadi filosofi i'dad. Benerin dulu bismillahnya, kuatin dulu bismillahnya. Kalau sudah hebat di dalam rumah Bapak, di keluarga Bapak, dicemplungin di tempat yang orang telanjang pun, mata dia tidak akan melihat kepada yang telanjang. Saya katakan di televisi saat itu, remote kemudian terbuka, ada di depan mata, dan tayangan bukan sekedar TV kabel, tapi parabola dengan ratusan channelnya yang bisa nyampe ke Italia sama ke Belanda. Tapi kalau anak kita udah kuat bismillahnya, bener bismillahnya, nggak akan dia sentuh itu remote. Dia akan lebih memilih tayangan-tayangan yang manfaat. Yang sekarang terjadi gimana? Yang sekarang terjadi, ibu sama anak berebut remote. Ketika saya kemudian mendirikan sekolah, mendirikan pesantren dengan izin Allah dan dibantu oleh kawan-kawan dari 2004 yang lalu, belajarlah saya satu hal yang merupakan pengejawantahan filosofi i'dad. Didik dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka anak-anak akan gampang dibentuk dan gampang dididik. Didik dulu dengan ngaji ini, ngaji itu, ngaji sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, yang jauh sekedar duit, pekerjaan, karir, dan masa depan yang sifatnya dunia. Yakni ngaji tentang akidah, akhlak, iman, Islam, tauhid, dan keyakinan. Ini beres, maka insya Allah anak bisa diisi apa saja dan siap. Kelak mereka menjadi orang yang siap. Sayangnya dunia pendidikan formal saat ini tidak memberikan tempat yang layak untuk persiapan anak yang dimaksud. Bahkan 1, 2 hingga 30 juz. Tapi banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Saya merasakan repotnya para pendidik dan pengajar di Darul Quran ketika kualitas anak-anaknya sendiri beragam. Ada yang sudah cas-cis bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Ada juga yang masih a-i-u-e-o. Belum lagi latar belakang keluarga masing-masing yang membawa pada karakter anak masing-masing, menambah daftar kerepotan itu. Alhamdulillah Allah menjadikannya ibadah sehingga tiada kata lelah dilontarkan. Sementara itu kalau ditetapkan syarat dan ketentuan yang tinggi, justru akhirnya berlawanan dengan spirit pendidikan. Bukankah pendidikan itu salah satunya bertujuan mengajarkan yang belum tahu supaya tahu, yang belum bisa supaya bisa? Maksudnya apa?
Dulu Darul Quran menetapkan standar ganda. Boleh masuk Darul Quran asal udah hafal dulu 2 juz, udah hafal dulu 5 juz. Loh, ini akhirnya berlawanan dengan spirit pendidikan. Bukankah pendidikan itu adalah mencetak dari yang tidak bisa menjadi bisa? Lah karena itulah kami memandang, ya sudah, kita dulu satu sistem yang kira-kira dalam 1 tahun nanti anak-anak relatif sama kemampuannya. Akhlaknya rata, antengnya rata, ada culture yang kira-kira insya Allah mulia yang sama, kira-kira begitu. Maka atas ucapan ibunda itulah kemudian bismillah dikebumikan. Bismillah itu diterjemahkan menjadi i'dad. Kita persiapkan dulu anak-anak didik kita. Warnanya disamakan, kemampuan bahasanya di-upgrade, kemampuan baca tulis Al-Qur'annya hingga tahfiz dan akhlaknya diupayakan supaya bisa setara tanpa melupakan karakter anak masing-masing dan keragaman kemampuannya. Inilah kira-kira awal dari diskusi kita pada siang hari ini. Intinya adalah saya membayangkan gini ya. Suatu saat sekolah-sekolah itu berebut, Pak. Berebut mengambil anak didik dari i'dad di seantero Indonesia. Jadi sekolah favorit A, B, C, dan D semua mesen nama kita. Nanti lulusan i'dad 1 tahun, tolong ya jangan dikemana-manain, kasih ke sekolah kami. Seperti itu nanti. Karena memang luar biasa, Pak. Luar biasa. 3 bulan pertama mereka belajar, ya, mereka belajar dulu Al-Quran, belajar lagi makhrajnya, tajwidnya, ditahsin ulang supaya lebih baik daripada Yusuf Mansur. Dalam 3 bulan itu anak-anak langsung ngebut menghafal 7 surah pilihan. Dari mulai surah As-Sajdah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Dihafalin di 3 bulan. Sambil di 3 bulan pertama, mereka kemudian mempelajari nagomatnya, mempelajari murotalnya. Sehingga ketika ibu dan bapak datang lagi berkunjung ke rumah tahfiz, dalam hitungan 3 bulan itu anak-anak bacaannya sudah subhanallah. Ini contoh ya, contoh kemudahan belajar nagom. Contoh kemudahan belajar tabarok. Belajar murotal. Coba ikutin saya. Tabarakalladzi. Ayo. Tabarakalladzi. Lagi coba. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Tabarakalladzi. Terus? Lihat. Ini baru belajar, belum ada 1 menit, Bapak udah ada warnanya tuh. Kalau kemarin kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baca tabarok udah ada intonasinya tuh. Saya bilang ke teman-teman yang lagi ngegarap kontennya, ngegarap kurikulumnya. 1 minggu anak-anak itu ada di i'dad. Kan masuk nanti tanggal 12 Juli nih. 12 Juli 2010. Itu tanggal 19, undang orang-orang tuanya datang. Undang orang-orang tuanya datang. Nggak perlu nunggu rapot 6 bulan yang akan datang. Seminggu aja. Supaya anak-anak itu menjadi rapot buat orang tuanya. Orang tua sudah bisa melihat rapot anaknya. Tuh 7 hari. Kita akan menyelenggarakan jambore di pekan pertama. Kita teruskan dulu ya. 1 tahun itu 12 bulan. Dipotong libur 2 bulan, Pak. Ramadan
dan tetek bengek ribuan, sehingga sisa berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan dipotong 3 bulan, 7 bulan. 7 bulan dipotong 1 bulan juga buat ujian dan persiapannya 6 bulan. 6 bulan itu 180 hari. Artinya kalau anak-anak itu kemudian menghafal 1 halaman 1 hari, maka 180 hari itu 180 halaman. Dan 180 halaman itu kurang lebihnya 9 juz. Maka target i'dad adalah 9 juz. Sampai surah Al-Anfal ayat ke-40. Apakah berhenti cuman hanya menghafal? Kok? Karena anak-anak ini tidak sekolah selama 1 tahun. Anak-anak ini sempat belajar tafsirnya. 1 hari belajar tafsir 1 halaman. Kitab yang dipakai, yang tadi saya sebut, kitab tafsir Al-Mu'in. Kitab yang dikarang oleh Abdullah Maki. Pengarangnya masih hidup, Pak. Masih bisa memberikan redoknya buat kita. Alhamdulillah, atas izin Allah, lewat Abdullah Basfar, kita tergabung ya di lembaga tahfiz internasional di bawah naungan Arab Saudi. Kita diberi izin untuk menerbitkan sendiri, mencetak sendiri kitab tafsir ini. Kitab tafsir ini luar biasa. Kitab tafsir ini pola penulisannya mengikuti mushaf pojok. Al-Quran pojok itu kan 604 halaman. Kenapa santri-santri Al-Quran rata-rata 2 tahun selesai menghafal? Karena emang 1 hari 1 halaman. Lah Al-Quran pojok itu 604 halaman. Jadi relatif butuh 2 tahun kurang 4 bulan. 600 hari kira-kira begitu. Lah karena anak-anak tidak sekolah dulu, mereka belajar tafsirnya, Pak. Cukup waktunya. Cuma 1 halaman kok. Subuh 2-3 bait, 2-3 baris. Zohor 2-3 baris. Asar 2-3 baris. Maghrib 2-3 baris. Isya 2-3 baris. 1 halaman. Selesai. Berlakulah kemudian peraturan. Kalau anak-anak menjadi imam di masjid sini, tentu akan rame. Tapi kalau anak-anak menjadi imam sholat malam, buat berturu-turu mereka sendiri, sebagai sarana latihan, insya Allah. Sebagai latihan buat mereka. Lah anak-anak itu latihan menjadi imam. 1 malamnya 1 halaman. Rakaat pertama 1/2 halaman, rakaat kedua 1/2 halaman. Dan berganti-gantian. Umpama 1 rumah i'dad isinya adalah 20 anak, dibagi menjadi 4 kelompok. 1 kelompok 5 orang, 1 maju menjadi imam. Bacaannya udah diatur. Satu anak ngimam, membaca yang dia hafal. Yang 4 murojaah. 1 malam itu 8 rakaat. Berarti berkesempatan 4 anak memurojaah. Baik itu dengan lisannya ketika dia menjadi imam, maupun dengan kupingnya ketika dia menjadi makmum. Subhanallah. Nah di hari ke-7 itu tuh jadi di Jambore, klaster masing-masing anak ada makmum tambahan, yakni orang tuanya masing-masing. Subhanallah. Hari ke-7 tanggal 12 Juli berarti tanggal 19 Juli. Orang tua Jambore ini sama anak. Tidak 1 i'dad tapi sekian i'dad di 1 kota ngumpul. Kemudian panitia ya atau IO-nya atau si pengurusnya manggil. Where is Wirda? Wirda fi huna? Ada yang ngacung di belakang. Ana ya Ustadi. Orang tua si Wirda bingung. Anak saya baru seminggu udah belajar, udah bisa bahasa Inggris. Uang belajar cuman dialog itu kan gampang.
Loh itulah rapot Pak. Percaya nggak? Nggak perlu ngelihat rapot nilai. Bahasa Inggris anak saya 8 loh. Tapi nggak pernah ngelihat anak kita yang ngomong, nggak pernah ngelihat anak kita dialog, nggak pernah ngelihat anak kita ngejegat turis. Nih, baru 7 hari. Where is Wirda? Wirda fi huna? Naam ya Ustadi, I'm here. Weh, oh my. Where is Rahman? Rahman fi huna? Ana ya Ustadi. Baik, Rahman, lagadam ya bunaya. Anak kita maju. Rahman, come forward. Subhanallah, orang tua si Rahman di belakang. Anak gua tuh. Gitu. Anak saya tuh Pak, anak saya, subhanallah. Udah mulai bleber nih matanya nih. 7 hari, ya ini orang tua udah mulai netes. Anak bisa berdialog pakai bahasa Inggris. Dia datang, maju ke ustadz yang manggil, mengambil tangan si ustadz dengan sempurna, dan cium tangannya, cium tangan kulturnya pesantren Darul Quran, 2 kali cium tangannya. Wah, ya. Harusnya bolak-balik, tapi kalau 1000 murid kan repot. Loh saya masih bolak-balik Pak, saya kalau ketemu kiai-kiai saya, gitu, malah 3 kali. Standarnya tuh 3 kali. Memang begitu. Ya, coba contoh. Nah, ini belum biasa nih. Karena begitu baliknya masih ketemu tangan dia. Aduh. Lumayan. Harusnya seperti itu, seperti Yusuf Mansur kepada guru-guru, itu berkahnya Pak, ya Allah. Orang lain boleh jadi 1 kitab dia telan sama dia, tapi dia nggak cium tangan sempurna sama gurunya. Menang saya Pak. Dari itu saya udah yakin begitu tuh. Entah gimana, pokoknya saya tuh yakin begitu. Yang namanya tabarukan tuh ente nih, gara-gara mandang aneh masih muda nggak ada yang cium tangan kan? Oh, saya mah nggak gitu. Sama anak guru juga cium tangan. Masih saya tuh. Masih jadi orang dulu. Ini kita nih guru udah mati Pak. Kita datang nih ke rumah dia. Ketemu anak yang paling kecil. Tetep Pak cium tangan. Ini yang begini nih adat Pak. Jangan nanya hadis. Ini mah adat. Uruf namanya. Tapi uruf juga ada uruf yang disebut uruf sahih. Adat yang baik. Nah disederhanakan di dalam Quran, cium tangan 2 kali. Contoh, iya benar. Sip. Itu cium tangan kultur. Dia maju ke depan. Orang tua melihat, ya Allah, anak saya udah tawadu. Di depan guru udah tawadu. Udah pelajaran tawadu penting Pak. Nih saya kasih tahu bedanya anak dulu sama anak sekarang. Nih ketemu pertigaan nih. Anak kita ini jalan dari sini. Gurunya jalan dari sini. Anak dulu Pak, dia berhenti Pak. Dia berhenti nungguin gurunya lewat. Begitu gurunya lewat, Assalamualaikum Ustaz, cium tangan. Terus dia ngekor di belakang. Anak sekarang, Ustaz duluan ya. Coba Pak, sedikitlah bernostalgia dulu. Sedikit bernostalgia. Saya mau mengatakan begini loh Pak. Yang penuh dengan kesantunan zaman dulu aja, banyak racunnya saat ini. Banyak lupanya saat ini. Banyak lewatnya saat ini. Apalagi yang anak yang tidak disiapkan dengan penuh kesantunan. Mau jadi apa dia? Atas nama manajemen, anak kita sudah tidak lagi belajar membersihkan kelas. Ada OB-nya. Tidak lagi belajar nyuci mobil karena ada supirnya. Waduh celaka Pak. Kita yang dulu nggak punya mobil rapi-rapi masih kayak begini. Apalagi anak yang sekarang. Apa nggak lebih gila lagi? Weh sini loh. Begitu nanti dia modelnya. 12 Juli masuk 19 Juli ada episode kayak begitu dipertontonkan. Tapi natural, nggak ada yang direkayasa. Karena pelajarannya begitu, dialog nanti
Nah. Terus si Ustadz menyuruh dengan 2 bahasa. Agar Rahman membaca apa yang sudah dihafal oleh dia selama 7 hari pertama. Lalu Rahman kemudian berdiri di hadapan teman-temannya nih, Jambore, satu Jogja, satu Solo. Bayangan saya nanti Jambore Jawa Tengah. Jambore Jawa Tengah. Berdiri dia. Ini orang tua udah mulai nih, air matanya netes. Ngelihat anaknya maju ke depan aja Pak, jadi orang tua mau udah kayak apa tahu tuh. Apalagi anak kita kemudian mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia bilang, I'm standing here. Saya berdiri di sini bla bla bla. Dia ngomong dah tuh. Mau bacain surah Ar-Rahman. Lalu dia bilang, hadhihi hadiyatun li abi wa ummi. Ini adalah hadiah untuk ibu saya dan bapak saya. Wah. These are special gift for my mother, for my father. Boy, itu orang tua. Waduh, nggak ngerti apaan tuh. Oh, orang tuanya deso. Mulailah dia ngajit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Shadaqallahul azim. Itu lebih daripada sekedar nilai. Bu, anak ibu, Qur'annya Masya Allah 9 nih. Ngapain? Bu, anak ibu Masya Allah nih Qur'annya 9. What for? Buat apa? Mending kayak begini modelnya. Habis gitu kemudian kita sebagai ustadz ini menyuruh anak kita, istarda ila abawaik, minta redha kepada orang tuamu. Lalu dia datang ke orang tuanya, duduk simpuh secara sempurna, ngambil cium tangan seperti itu. Yang belum pernah abadan-abadah seperti itu. Mungkin kita juga nggak begitu sama orang tua kita. Terus dia bilang, Mama, minta redonya ya. Rahman di sini mau jadi penghafal Al-Quran. Rahman mau belajar bahasa yang benar supaya Rahman bisa nanti ngebanggain bapak sama ibu, mama sama papa. Bah, itu sih panitia udah memberikan tisu 1 box gini. Kita hasilkan anak-anak kita yang bisa mengingatkan kita. Saya banyak tuh pengalaman kayak begitu, alhamdulillah tuh. Orang-orang tua membanggakan anak-anaknya. Anak saya subhanallah sholat duhanya. Coba, berapa kali sih bapak ngebanggain anak bapak juara 1? Tapi ketika ada episode di mana anak kita Pak ngelihat kita pusing. Lalu pulang sekolah dengan santunnya dia tanya kita, Pak kelihatannya lagi pusing Pak. Iya lagi pusing. Lalu dia pergi ke belakang pundak kita. Iya. Contohin. Iya ke belakang pundak kita. Lalu dia bilang sama kita begini, saya pijitin ya Pak. Sumpah Pak demi Allah nih. Belum. Itu nanti Bapak akan mau menceritakan ini kepada neneknya, mau ceritakan ini kepada teman Bapak, menceritakan lagi kepada yang semua diceritakan sedunia, membanggakan anak Bapak. Anakku sekarang sudah bisa mijitin aku, subhanallah. Wes sampai asar terus. Coba, jangan-jangan diantara kita merasa nggak perlu ngasih tahu siapa-siapa anak kita ranking 1, Pak. Pendidikan kayak begini. Dan setengah tahun belajar bahasa Arab. Setengah tahun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Quran.
Bahkan saya melarang belajar bahasa Inggris. Ntar aja bahasa Inggris 6 bulan yang kedua. Pokoknya jangan diracunin dulu. Bahasa Arab dulu. Seminggu ada di Darul Quran yang i'dad nih, yang program i'dad. Ini excellent program nih. Udah nggak boleh lagi dia ngomong bahasa Indonesia. Apa bisa Ustaz seminggu loh? Bisa, asal ada posko bahasa. Ya, yang merasa dulu pernah nyantren, terbantu dengan posko bahasa, dengan polisi bahasa. Umpama anak mau keluar nih, mau keluar, udah nggak bisa ngomong begini lagi. Maaf Pak, mau izin mau keluar nggak bisa. Dan nggak boleh ngomong bahasa Indonesia mulai hari ke-8. Tapi gimana? Ada posko bahasa. Dia nanya dulu ke posko bahasa. Maaf, Kak, kalau mau keluar ngomongnya apa ya? Ya Sayyidi, Assalamualaikum, Astagfirullah. Ana urid ana ukhraj. Oh begitu. Coba latihan dulu. Atau pendek aja. Kamu ngomong gini aja. Assalamualaikum ya Sayyidi. Asta'dzin ilal kharid. Coba. Assalamualaikum ya Sayyidi. Asta'dzin ilal kharid. Oke. Boleh kita? Oke Pak, makasih ya. Wah, dia pergi nih ke gerbang. Assalamualaikum ya Sayyidi. Aduh lupa ya. Balik lagi dia. Kak, maaf, lupa. Oh, dia bilang aja, astagfirullah. Pakai bahasa isyarat begitu. Insya Allah ngerti itu satpam. Astagfirullah. Iya. Assalamualaikum ya Sayyidi. Astagfirullah. Si satpam nanya. Li ayyishe. Apalagi tuh li ayyishe. Li ayyishe. Li ayyishe. Iya, balik lagi. Kak, tadi dia nanya li ayyishe, Kak. Li ayyishe itu apaan? Oli Aisyah itu mau ngapain? Bilang aja ashtari syai'an. Saya mau beli sesuatu. Baik, belajar lagi. Ashtari syai'an. La. Minal awal. Minal awal. Aduh. Lupa minal awal. Assalamualaikum ya Sayyidi. Asta'adin. Ana urid ila kharid. Li Aisyah. Ashtari syai'an. Faddal. Oh, selamat keluar. Percaya omongan saya, besok udah nggak perlu kesini untuk dialog yang serupa. Paham tuh? Kalau dipaksa, mesti bisa, Pak. Wa ana binafsi as'au bikulli juhdin li'an astati an atakalla bil lughati Arabiyah. Masya Allah, mudah syahrain. 2 bulan saja. Sebagai pemimpin tertinggi di Darul Quran, bahasa Arab saya kacau. Tapi ketika dipaksa, saya bilang sama semua asatis, jangan ada yang ngomong sama saya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia. Akhirnya alhamdulillah gitu. Tetap aja belon gitu. Habis nggak ada waktu, Pak. Seru, Pak. Besok-besok ketika anak kita keluar, nggak perlu kesini lagi. Assalamualaikum ya Sayyidi. Asta'adin ila kharid. Li ashtari syai'an. Fadal. Oh, khalas. Ya. Nanti ketika dia mau minjem payung, mau apa segala macam, sebelum ngomong ke temennya, ke posko bahasa dulu. Saya nanti mau mandi, nggak mau bawa anduk. Terus mau minta anduk, bahasa Arabnya apa tuh? Belajar dulu yang satu itu. Nanti dia praktek sendiri, dia sengaja nggak bawa anduk. Terus dari dalam, dia teriak tuh. Kalau bahasa Inggrisnya apa, bahasa Arabnya apa, dia pakai posko bahasa. Nanti di 6 bulan yang kedua pun begitu. 6 bulan yang kedua, dia sengaja masuk kamar mandi. Dari dalam dia ngomong, towel please. Ya, selesai. Karena posko bahasa bilang, untuk ngomong ambilin anduk, towel please. Towel, kalau bahasa Betawi, towel, towel, Udah ngomong gitu aja. Subhanallah, jadi rebutan anak kita. Siapin Pak yang model kayak begini. Mundur bentar, tapi jadi rebutan Pak. Karena terang. Nanti anak kita pindah nih. Tiba-tiba anak kita pindah ke Medan. Habis dari rumah tahfiz ini, pindah ke Medan. Padahal dia TK. Kan SD-nya i'dad. Jadi saya bilang, SD Darul Quran itu, atau SD rumah tahfiz, itu SD i'dad. Jadi 1, 2, 3 SD itu i'dad. 4, 5, 6 baru dia normal. Begitu dia pindah misalkan ke Medan.
Di hari pertama, di sekolah dia yang pertama. Atau SMP lah katakan. SD ke SMP, begitu SMP, dilalang ke sekolah di kita. Misalkan gitu, sekolahnya di Medan. Dia pergi ke Medan. Hari pertama, pada baris kan tuh masuk kelas. Yang lain, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Ini satu beda nih. Begitu masuk barisan, dia ambil tangan dengan sempurna. Assalamualaikum ya Sayyidi. Beda nih aduh nih. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kita udah ajarin nih anak-anak kita SOP. Kalau nanti dia pindah, dia harus begini. Begitu 5 langkah, berhenti. Berhenti, nengok ke belakang. Afwan ya Ustaz. Today is Monday, isn't it? Hah? Apaan tuh? Ulangi. Today is Monday, isn't it? Hari ini Senin bukan? Oh iya. Yuk. Apa Monday? Hari Monday. Are you fasting, Ustaz? Fasting. Fasting itu puasa, Ustaz. Oh, alhamdulillah hari ini lagi enggak. Me and my big brothers and my big sister and all family. Kullu shaimun, Ustaz. Semua puasa. Ustaz, afwan, ana masuk duluan. Wah, subhanallah, kelas 1 SMP ngomong kayak begini. Nanti, ini dari Darul Quran nih. Ini dari rumah tahfiz nih. Ini dari program gitu, Pak. Gimana nggak jadi rebutan tuh? Ke depan seperti itu. Malamnya hidup. Ketika dia masuk ke sekolah, katakanlah di Medan tadi atau di Surabaya, dia tidak menemukan adanya sholat duha. Dia lapor ke kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Masuk nak. Saya boleh menyampaikan sesuatu Pak? Boleh silakan. Pak, di sekolah ini nggak ada duhanya Pak. Sedangkan saya terbiasa sholat duha. Boleh nggak saya izin buat sholat duha? Oh boleh, kalau nggak lama-lama boleh. Silakan. Mikir nih kepala sekolah nih. Begitu keluar tuh anak, mikir sih kepala sekolah. Masya Allah. Di hari pertama meninggalkan sholat duha aja udah gelisah, lalu dia ngomong sama saya. Saya yang menjadi kepala sekolah malah nggak gelisah. Mesti mikir. Diintip, bener nggak dia sholat duha? Ternyata bener. Dari dalam dia punya tas, udah keluar Pak. Igel, sorban. Dililit dulu sama dia. Kalau saya nggak pakai lilitan, sebab terjadi aneh di TV dah. Masuk ngapain dia pakai sorban? Tapi kalau anak-anak idat besok belajar dia, belajar. Dia buka tas kerjanya, dia ambil gamis. Dia buka tas sekolahnya, dia ambil gamis. Disalin dulu pakai gamis. Dia pasang dulu itu dengan sempurna. Diikat. Kepala sekolah ngelihat dari belakang, Masya Allah. Subhanallah. Salat dengan sempurna, usolli sunnata Tuhan. Kepala sekolah ngeliatin dari belakang, Masya Allah. Habis itu anak nih doa, ya Allah saya tahu kepala sekolah lagi ngeliatin saya. Mudah-mudahan kau turunkan hidayah kepada dia, ya Allah. Ya gitulah, kurang lebihnya. Ya. Dan i'dad ini Pak, nggak perlu Bapak masuk i'dad kalau Bapak punya filosofi yang sama seperti saya. Artinya gimana? Ya bikin aja di rumah Bapak seperti i'dad tadi. Jadikan rumah Bapak lah i'dad buat anak-anak Bapak sendiri. Ayo siapa yang giliran doa nih menjelang tidur? Ayo silakan. Iya Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Engkau telah menghadiahkan kami satu hari yang indah, satu hari yang bahagia, satu hari yang subhanallah begitu banyak rezekinya. Ya Allah, izinkan kami tidur dan bangunkan kami besok supaya kami bisa bangun malam. Kayak gitu tuh i'dad tuh. Bagaimana ketika Bapak sambil makan malam memperkenalkan Allah Tuhannya? Itu i'dad. Kalau Bapak udah sanggup meng'idadkan keluarga Bapak sendiri, khalas cukup. Bilang sama istri di rumah, Dek, nanti malam kita bangun bareng ya. Itu i'dad. I'dadkan diri sendiri, i'dadkan keluarga sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi barakah buat negeri kita. Silakan antar. Bahkan dia sanggup merubah tuh sekolah negeri, sekolah swasta.
Kalau udah punya anaknya kayak begini Pak, malah cemplungin di tempat-tempat yang neraka, cemplungin dia. Dek, kamu jadi mujahid loh dek. Dek, kamu jadi pejuang loh dek. Siap Pak. Kamu tahu apa yang harus kamu perjuangkan? Tahu Pak. Apa? Saya harus mengubah sekolah baru saya menjadi sekolah duha. Betul. Berangkat. Kamu tahu dek, apa tugas kamu di sekolah yang baru ini, yang kamu pindah? Tahu Pak. Tahu ya Umi, apa? Menjadikan tidak ada satupun anak perempuan teman-teman saya kecuali dia berjilbab. Betul. Mulai dia beroperasi. Deketin teman perempuan yang lain. Satu helai rambut yang kelihatan sama seorang laki-laki. Itu dalam keadaan nanti kita digantung di neraka 1 tahun lamanya. Dalam posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Siksaan yang paling rendah adalah hancurnya tulang belulang kita. Hitung rambut kamu ada berapa ya. Ini hadisnya saya taruh di sini. Silahkan. Mikir. Ada teman ulang tahun, dia menghadiahkan kerudung. Lalu ditulis di sana, hadiahkan 1 hari kepada Allah yang sudah memanjangkan usia kamu, bahwa kamu hari ini khusus untuk Allah berhijab. Nggak khawatir Pak kita kalau anak udah siap, nggak khawatir. Saya naruh si wirda di mana aja udah nggak khawatir. Nggak perlu kita kontrol, malam mesti bangun, insya Allah. Ya, udah disiapin. Malah kita yang jadi bapak suka ditegur sama dia. Woi Ustadz, gitu anak saya ngeledekin. Wah kacau juga anak saya. Ustadz bangun. Kacau. Aman Pak, aman. Tapi kalau sekarang bapak taruh anak bapak di tempat yang tidak ada hijabnya, di tempat yang pahanya terbuka, di tempat yang Facebook demikian merajalelanya, nggak sanggup saya membayangkan akan jadi apa anak bapak. Tapi kalau dia sudah siap, diajarkan pandangan mata ada tanggung jawabnya, pendengaran telinga ada tanggung jawabnya, kaki dan tangan akan bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka anak kita ditaruh di mana saja, dia yang akan mengubah teman-teman yang lain. Inilah yang dimaksud dengan i'dad. Kalau ini sudah bisa dilakukan Pak, kayaknya kita akan bergerak lagi menuju satu nanti polarisasi Haji Adib ya. Nanti tahun-tahun depan mungkin kita akan culik Pak 10 orang terbaik dari sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk kemudian balik lagi mengubah sekolah itu. Insya Allah mudah-mudahan ini akan terlaksana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang mau bertanya tentang Indonesia menghafal, tentang i'dad, silakan. Ya, Ibu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Purbudi Wahyuni. Saya sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan di Jogja. Yang ingin saya tanyakan, gini Ustadz, yang selama ini alhamdulillah saya berusaha untuk membantu terutama ibu-ibu yang berada di sekitar kita, terutama mereka yang memang dalam kondisi yang secara mental maupun ekonomi kurang. Dalam hal ini artinya kami sangat berharap apakah memang mungkin dengan usia ibu-ibu yang sudah berada sekitar 50 tahun ke atas belum bisa menghafal Quran, apalagi maksudnya apakah mungkin saya sudah 5 tahun ini memang sudah mengelola, artinya satu demi satu huruf, bahkan diperkenalkan satu ayat. Kalau huruf itu sudah terangkai baru satu ayat. Sudah 5 tahun baru sampai surat An-Nisa. Itu sangat berat. Apakah untuk itu saya mohon istilahnya bantuan juga. Mungkin memang ini karena saya bukan ahli di bidang itu. Secara umum pendidikan saya di Fakultas Ekonomi, namun saya sangat senang
untuk mempelajari hal itu karena saya juga termotivasi untuk belajar. Dengan demikian saya mohon petunjuknya atau sarannya agar syukur-syukur biarpun ini sudah orang tua, kalau mungkin kita memang pengen rumah saya menjadi rumah pintar, terutama rumah tahfiz. Demikian Ustadz, kami sangat mengharap bantuannya, uluran pikirannya, sehingga insya Allah kita pun tidak hanya yang generasi muda, namun generasi tua yang sudah kelihatan garisnya, tinggal menunggu waktu, insya Allah mereka bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, kayaknya mah kita yang harus belajar dari ibu, terutama tentang kesabaran. 5 tahun mengelola tanpa putus, bagi saya bukan baru sampai An-Nisa, tapi sudah An-Nisa. Sudah An-Nisa itu berarti sudah melewati Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Itu Masya Allah itu. Kalau ada ibu-ibu yang di atas 50 tahun bisa sampai An-Nisa, betul. Menurut saya itu subhanallah. Jadi teruskan saja ibu. Teruskan saja. Model ibu udah bener. Udah bagus. Kami yang akan belajar dari ibu bagaimana cara ibu bisa istiqomah gitu. Kadang-kadang kita kan nggak istiqomah ya. Menang-menang di awal, ntar abis itu banyak kondangannya, banyak main futsalnya, banyak main apanya gitu. Jadi nggak ngopenin lagi nih anak didiknya. Iya bener. Tapi sementara ibu guru di tengah kesibukan ibu mengajar, masih sempat ngopeni yang usia 50 tahunan itu. Baik. Berikut ini adalah sharing pengalaman tentang bagaimana mengelola bukan cuman orang-orang yang usia di atas 50 tahun, tapi mereka-mereka yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Memang menjadi lama ketika kita berusaha menjadikan anak didik kita atau peserta didik kalau memang dia udah lebih tua dari kita, pengen bisa baca Al-Quran. Memang ini menjadi satu persoalan tersendiri. Karena memang belajar Al-Quran, apalagi kalau yang tidak punya metode, memang akan lama. Tapi itu pun Rasulullah menjanjikan bayaran dari Allah yang luar biasa besarnya buat mereka yang mau belajar Al-Quran. Nah di Darul Quran pakai metode langsung ngapal. Langsung ngapal Pak. Siapa di masjid ini yang belum bisa baca Al-Quran? Nggak usah malu. Siapa coba? Nggak usah malu. Kalau emang ada nggak usah malu. Ada? Ini saya husnuzon ya. Semua udah bisa ngapal. Udah bisa baca. Belum tentu bisa baca. Kalau belum bisa baca sebenarnya asal kupingnya nggak budek, itu dia bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bacain aja. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ikutin. Coba ikutin Ar-Rahman. Nanti dia baca Ar-Rahman. Nanti tinggal kita maju lagi hari kedua. Allamal Quran. Kalau sulit belah lagi. Allamal Quran. Ada pengalaman. Insyaallah ini bisa ditiru. Kami ngumpulin nih ibu-ibu Pak. Makan-makan. Menjelang makan, kita godain tuh. Ayo ikutin ya ibu ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Coba ibu semua, bapak ulangi. Ya, bagaimana sudah hafal belum? Sudah. Nanti ada yang ketawa tuh. Kalau sudah hafal, sekarang saatnya kita makan. Karena undangannya kan undangan makan. Makan keluar Pak.
Habis itu kemudian kita ngomong, kalau berkenan daftar deh jadi santrinya Darul Quran. Nanti akan ada santri-santri kami keliling ke rumah-rumah ibu, mungut setoran. Ibu tadi sudah menghafal tuh Ar-Rahman, tinggal besok neruskan Allamal Quran. Seperti tukang kredit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bayaran hari ini, Bu? Oh ada, bayar, catat. Oh pamit, assalamualaikum, gitu. Nanti kita pun begitu. Assalamualaikum Bu Haji, waalaikumsalam. Oh hari ini nggak setoran, lagi head. Ya nggak apa-apa. Berarti hari itu dia lagi tidak setoran. Tapi udah 10 hari asal santri datang head. Hari ke-11 head lagi. Hari ke-12 head terus. Oh berarti mundur. Caranya gitu. Nanti kabarkan kepada mereka semua. Nggak usah khawatir, nggak bisa baca. Nanti santri-santri akan mendiktekan. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari ini ibu hari kedua ya. Iya hari kedua nih nak. Yang kemarin masih hafal? Masih. Apa coba? Ar-Rahman. Baik. Yang sekarang adalah Allamal Quran. Ayo. Bapak ibu bisa. Belum tentu yang didatangin bisa. Begitu sadar kepanjangan, Allamal. Ayo. Allamal. Allamal. Dah cukup sampai situ ya Bu ya. Ini paraf dulu. Paraf. Paraf. Nanti bilang, nanti saya datang lagi asar ya. Bener, asal muridnya nggak kebanyakan, satu santri 5 sampai 10 ibu-ibu beres. Nanti asar datang lagi dia ngecek hafalan tadi pagi. Allamal. Terus sorenya tinggal nyambungin Quran. Quran. Sambungin lagi yang tadi pagi. Allamal Quran. Subhanallah. Ingat resepnya Bu. Sampaikan. Nanti santri nyampaikan. Kalau sudah hafal. Pakai di sholat ya. Nanti ibu itu pakai tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahman. Allamal. Allahu Akbar. Iya emang belum nyambung kan? Nyambungnya kapan? Asar. Baru nanti di ba'diyah maghrib dia nyambung. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allahu Akbar. Nanti besok begitu juga tuh. Kholakol. Udah kholakol aja. Loh Bapak ketawa. Buat sebagian orang 78 hari. Buat sebagian orang 150 hari. No problem. Nanti dia pakai di sholat lohor, qobliyahnya. Atau sholat duha nih setelah nih anak pergi. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal, Allahu Akbar. Belum ketemu puzzle yang satunya. Begitu sore nyambung lagi. Insan, insan. Maghrib nyambung lagi. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allahu Akbar. Sampai tahap itu mungkin tetap dia nggak bisa baca. Itu yang terjadi sama nenek-nenek kita zaman dulu. Baca nggak bisa, tapi hafalannya banyak gitu. Coba lihat ente pada baca pada bisa, hafalannya mana? Nggak ada. Saya memang waktu di Masjidil Haram beberapa waktu yang lalu sudah berniat menyedekahkan 3 atau 4 mobil saya. Mau banyak ya? 3 atau 4 mobil saya. Ya memang begitu. Sedekah 1 merotol jadi 10. Gak main-main betulan. Sedekah 4 belum terjual semua. Sudah datang lagi yang baru. Ini minggu-minggu ini lagi dibagi-bagiin nih. Ih subhanallah. Tapi saya senang kemarin bagiin ke si A, si B, si C. Tapi jadi sesuatu Pak. Termasuk mobil Hyundai H1 yang saat ini dipakai sama Mas Jody. Itu mobil saya. Jadi saya jual ke beliau. Mas Jod saya jual mobil ini. Tapi duitnya terserah. Sampean dibagiin kemana terserah. Lalu ternyata separoh
dijadikan rumah tahfiz. Alhamdulillah. Loh, gantinya Pak, ternyata S1 Office. Subhanallah, itu luar biasa lah. Jadi jangan kaget nih, Ustadz bagiin 3-4 mobil. Emang begitu. Jadi kalau mau nirulah sekarang. Ada motor, bismillahirrahmanirrahim, geser. Nanti insya Allah nggak pakai motor lagi. Tapi umurnya 4-5 bulan aja. Ntar 6 bulan kemudian senior. Iya, bisa jadi nanti kan gini, begitu kita sedekah, nanti kita akan saksikan teman-teman ngeledek mungkin kan. Oh, motor sedekahin jalan kaki, oh gitu. Tapi ntar ketika 5 bulan yang akan datang, teman-teman masih jalan kaki, masih naik motor, kita sudah bawa mobil. Dengan caranya Allah, misalkan jadi sopir di bulan kelima. Loh, nggak apa-apa kan? Majikannya ke luar negeri terus gitu. Ya, mobilnya bebas, boleh aja gitu. Cara-caranya Allah lah. Nah, idat ini dibuka dengan 2 pola. Pertama, pola full beasiswa. Yang kedua, pola bayar. Jadi kita terima yang bayar. Tahun ini kita buka tuh seperti sekolah-sekolah yang lain. Biayanya masih murah. Masih 28.100.000 per tahun. Murah. Untuk sekolah yang menjadi channel ke New Zealand, Australia, Amerika, Toronto, Kanada, murah Pak. Karena saya bilang kalau sudah ngikut iqdad, nggak usah ngimpi sekolah di Indonesia lagi. Tahun kedua sekolah di sono aja terus. Sekolah di Singapura, sekolah di Malaysia, sekolah di... Ini anak-anak taruna kalau kita nggak tahan-tahan udah diambil Al-Azhar Pak. Sesahat yang menjadi pembina, itu ada di brosur itu, ada di leaflet. Itu waktu awal ngetes anak-anak iqdad sudah mau langsung ditaruh di sanawiyahnya Al-Azhar sana. Kita nggak ngasih, kita tahan tar aja. Subhanallah dah. Memang jalur itu Pak, jalur yang belum diketahui sama orang banyak. Saya alhamdulillah dikaruniai Allah mengetahui jalur itu, yakni jalur musola. Anak bapak, kalau pengen dapat beasiswa di Amerika, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Eropa bahkan, di Eropa ya, Jerman, apa segala macam tuh, suruh aja deh ngaji yang benar. Suruh ngaji yang benar, belajar ngaji yang benar, sampai bisa ngajar ngaji, lalu imamnya enak. Sampai bisa begini nih imamnya nih, Bismillahirrahmanirrahim, sampai bisa begitu aja. Kaf ha, misalkan gitu ya. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Terus dia pergi aja jadi jemaah tabligh keluar ke Eropa. Terus ngajarin satu orang yang benar, nanti di sekolahin Pak. Tuh maksudnya beasiswa tuh begitu. Yang ngasih beasiswa anak, orang tua yang anaknya kita ajarin ngaji. Ini jalur yang tidak semua orang tahu. Orang taunya 2 Pak, jalur ilmu, otak, sama jalur duit. Ada jalur lain nih. Jalur pintu ngajar ngaji, jalur pintu dakwah. Ini juga jalur pintu yang luar biasa. Teman-teman saya sudah membuktikan Pak. Dari Kairo, S1 di Kairo, S2 nyebrang langsung ke Kanada. Seberangkat-berangkatnya aja udah. Sampai sono, bergabung di kumpulan orang-orang, ngajarin 1-2 orang Indonesia. Ketika anaknya mulai belajar fikih, mulai belajar ngaji, bapaknya nanya, mau terusin sekolah S2 enggak? Ini dia yang ditunggu. Kalau mau biasa yang biayain dah. Ikut sekolah bahasa dulu 1 tahun, terus kemudian langsung ngambil di Sydney. Begitu. Yakin. Atau saudara senyemplung-nyemplungnya aja. Begitu nyemplung, maghrib, saudara izin. Maaf Ustaz, saya tamu di sini. Anda boleh nggak jadi imam?
Dengan modal lillahi ta'ala, insya Allah maju nih jadi imam. Bapak nggak bakal boleh pulang lagi tuh anak. Maaf mas, kalau bisa di sini aja. Kenapa? Karena di sana kekurangan pak. Kekurangan ustad. 1000 ustad pun kita ekspor untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang masih kurang. Menarik nih. Ayo, sampai sono nanti dikasih kerjaan juga. Ngajarnya tetap aja Sabtu doang pak, 1 minggu aja ngajarnya. Hari lainnya saudara kuliah, saudara belajar. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan menjadi satu kekayaan tersendiri ya. Jadi saya ulangi, i'dad ini ada yang pintunya gratis, ada yang pintunya bayar. Kenapa ada yang pintunya bayar? Maaf pak, kita jangan mengunci orang-orang kaya sehingga dia tidak pasti masuk ke sini. Kasih hak yang sama dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang yang bisa mampu punya duit untuk ikut juga menikmati pendidikan i'dad. Bukan sekedar orang-orang miskin. Saya dulu Mas Jody punya candaan yang terjadi ketika saya bikin Darul Quran. Apa candaannya? Orang-orang kaya mengiba-ngiba pengen masuk. Kan zaman dulu orang miskin yang mengiba-ngiba pengen masuk. Tolong Pak, anak saya selipin 1. Sekarang orang kaya yang pada mengiba-ngiba. Tolonglah Ustadz, jangan cuma orang miskin yang menikmati i'dad. Kalau bisa orang-orang kaya pun, orang-orang mampu. Kami memang tidak terlalu kaya, tapi kami mampu bayar. Ya. Nah, i'dad ini dibuka 1 tahunnya 28.100.000 rupiah. Dan ini bisa diangsur sampai 5 tahun. Karena kita memakai jalur bank syariah. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu, kita kawinkan dengan bank syariah. Lalu dia ngangsur selama maksimum 5 tahun. Jadi walaupun anaknya udah nggak di situ, orang tuanya tetap bayar. Loh, tapi nanti anaknya dikasih riyadhah. Dikasih riyadhah, dikasih amalan. Yang sebulan saja anak itu ada di i'dad, orang tuanya sugih pak. Dia berdiri buat orang tuanya sholat, zikir ya Fatay Rozak buat orang tuanya. Habis salat malam doakan orang tuanya banyak duit, ya mesti kaya. Insya Allah. Terus yang tidak punya duit gimana? Mereka lebih berhak lagi. Dan terhadap mereka inilah kita harus ambil bagian. Gimana ceritanya? 28.100.000 yang menjadi biaya i'dad. Rumah Tahfiz Indrasan itu belum sepenuhnya i'dad ya. Saya kasih klarifikasi. Rumah Tahfiz di Indrasan termasuk yang di depan sini belum sepenuhnya i'dad. I'dad asli itu taruna-taruni pak. Jadi belajar memanah, belajar pedang, belajar berkuda, belajar yang gitu-gitu juga. PSB, baris berbaris, naikin bendera, menjadi pimpinan upacara, belajarnya gitu-gitu juga. Nah 28.100.000 kita mengundang 100 ayah, 100 orang tua untuk menanggung 1 anak. Lah jatuhnya murah. Ternyata jenengan juga bisa ikut nanggung. 28.100.000 dibagi 100 orang berapa duit? 280.000 setahun dibagi 12. 280 nih. 28.100.000, tapi kan tidak sendirian. Ditanggung oleh 100 orang. Jadi 100 orang ngelorin 1 i'dad. Kan 2.800.000. 280.000. Saya ulangi ya, saya ulangi. Nggak enak nih bahasanya. Untuk mereka yang gratis, siapa yang biayain? Yang biayain kita. Untuk yang mampu bayar, siapa yang biayain? Yang biayain bapaknya. Atau kakeknya. Atau pamannya. Tapi yang tidak mampu, kita yang biayain. Kita itu siapa? Indonesia Pak. Wah. Jadi saya menolak ya, dikatakan, kok belajar Quran tok? Loh, belajar Quran tok gimana? Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Belajar leadership. Belajar akhlakul karimah. Pak, karena tidak sekolah selama 1 tahun pertama,
Mereka punya 365 hari, Pak. 365 hari. Dipotong libur 2 bulan, 300 hari. Dengan program One Day One CD, One Day One DVD, 1 hari 1 CD nih, 1 DVD. 300 CD, 300 DVD itu dia bisa makan. Gambaran kasar Pak, Harun Yahya. Itu CD-nya berapa seri kira-kira? Ada 30? Ada yang tahu? Ada 30? Nggak nyampe 30. Artinya Harun Yahya seri itu diperkenalkan sama anak-anak pun, anak-anak masih punya 11 bulan Pak. Terus dengerin CD-nya Yusuf Mansur. Tiap hari dengerin CD Yusuf Mansur. Sebulan jadi kayak Yusuf Mansur Pak. Itu pun masih punya 10 bulan. Sebulan berikutnya dengerin CD-CD-nya Syekh-Syekh Timur Tengah. Kualifikasi yang tadi dilihat kan, ada kualifikasi menjadi da'i. Menjadi da'i itu cara paling gampangnya gitu. Tiap hari dengarkan CD-CD dari Timur Tengah, CD-CD dari Syekh-Syekh Arab, dengerin Agim, dengerin Arifin Ilham, dengerin Uje, dengerin siapa aja lah. Uang kita lega kok. Setahun waktunya. Tiap hari 1 CD, subhanallah. Bapak tahu program i'dadnya atau program tahfiznya punya Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Bagaimana cara mereka membuat anak-anak di 56 negara suaranya itu bagus. Ternyata belajarnya tidak lewat guru, lewat kaset. Kemarin Mas Jody saya kasih unjuk di CD-nya. Mas Jody lihat. 100 anak ditangani sama 1 orang. Belajar lewat kaset. Jadi ketika anak-anak belajar Tabarakalladzi, tabarakalladzi. Belajarnya sama saya langsung, tapi pakai media multimedia. Sama nggak? Sama Pak. Kita siapin tuh potongan-potongannya. Atau malah belajar lagunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu anak-anak tuh yang lagi pada di rumah tahfiz Indrasan kan nggak ada saya. Tapi belajar kayak gitu, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ikutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belajarnya nggak ada saya, tapi kayak gitu aja. Alladzi khalaqal mauta. Ikutin lagi tuh anak-anak. Sayanya nggak ada di situ. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Ente belajar lagu Michael Jackson, emang Michael Jacksonnya ada? Hah? Belajar lagu Celine Dion, emang Celine Dionnya ada? Belajar dari mana? Dari radio, dari TV, dari CD, dari kaset. Artinya apa? Pakai cara mereka. Pakai nggak apa-apa, halal. Jadi nanti jangan ngebayangin 100 anak, gurunya banyak. Enggak, simple. 1 orang guru yang tugasnya seperti penggembala kambing. Dia berdiri aja berdehem. Iya ya Ustaz, tidur gitu. Belajar gitu. Asik. Insya Allah buat yang daftar i'dad, ada CD yang kita siapin, akan melihat seperti itulah contohnya. CD ini juga dijual, buku saku itu dijual Pak, 15.000 harganya. Sama seperti CD Morotal. CD Morotal kan dijual tuh. Yang ini nih. Ini dijual 10.000. Ini modalnya nggak nyampe 10.000, modalnya kurang lebih 3.000. 7.000-nya buat pembibitan penghafal Al-Quran. Jadi saya udah umumkan di TV itu. Satu masuk bisnis nih, CD dijual. Emang iya, kita kudu bisnis.
Kalau kita bisa bikin pisang goreng lalu kita jual di tengah jalan buat anak-anak ngapalin Quran, kita jual tuh. Ada yang pakai proposal, ada yang pakai barang dagangan, kira-kira gitu. Nah, nanti ada CD-CD i'dad, itu kurang lebih ada 20 seri, Pak. Koleksi tuh Pak CD-nya. Istilah kata biar Bapak nanti nggak punya anak yang diedadin, itu ngoleksi 20 seri CD itu udah jadi edat juga tuh. Insya Allah. Dari mulai A, B, C sampai Z-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.